Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan P-Network menjelang Open Mainnet ya. Oke rekan-rekan, di sini lagi-lagi saya akan membahas tentang sebuah informasi yang dikutip oleh Newsway tentang menambang koin P-Network yang lebih menguntungkan daripada menambang Bitcoin dan Ethereum rekan-rekan. Saya rasa di sini informasi ini sangat mantap sekali ya jika dilihat dari sisi judulnya. Apakah memang benar ini memberikan informasi-informasi yang cukup mantap ya seputar P-Network? Mari kita bedah secara bersama-sama ya rekan-rekan. Nah, informasi ini dikutip dari Newsway pada tanggal 23 Oktober kemarin ya. Penambangan tugas intensif sumber daya yang seringkali membutuhkan daya komputasi yang sangat besar untuk mengungkap algoritma pemrograman dan menambahkan blok valid berikutnya ke blockchain adalah elemen penting dari aset kripto. Kemudian di sini namun penambangan dapat tersebar secara bersamaan di antara banyak perangkat yang kurang kuat. Atau penambangan sering menautkan ke apa yang disebut kolam penambangan untuk menyatukan kekuatan komputasi mereka dan meningkatkan prediktabilitas hasil penambangan. Tetapi bisakah Anda menambang cryptocurrency di ponsel Anda? Nah, di sini ada cryptocurrency proof of work atau POW. Dapat ditambang menggunakan smartphone yang dijelaskan secara rinci di bagian bawah ini. Nah, oke rekan-rekan, jadi di sini akan sedikit saya bahas ya. Nah, tentang bagaimana cryptocurrency atau kripto itu bekerja ya rekan-rekan. Ini sudah dijelaskan di awal. Kemudian di sini untuk P-Network ya, di sini menggunakan protokol proof of work ya rekan-rekan. Nah, di sini protokol proof of work di sini dapat ditambang dengan menggunakan smartphone ya. Ini saya rasa sangat mantap sekali menurut informasi ini ya. Nah, kemudian di sini untuk protokol proof of work ini semacam Bitcoin ya rekan-rekan, dan untuk Bitcoin di sini memang ditambang dengan menggunakan komputer. Dan untuk sampai saat ini ya, untuk penambangan Bitcoin saya rasa membutuhkan biaya yang cukup mahal dengan pasokan listrik juga sangat boros ya, dan tidak ramah lingkungan rekan-rekan, dan tidak hemat energi ya. Kemudian dihadirkan solusi penambangan dengan menggunakan smartphone ya, yaitu melalui penambangan mining P-Network ini tentunya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan lagi ya. Biasanya unit pemrosesan grafis atau GPUs atau perangkat keras berkinerja tinggi digunakan untuk pembangunan cryptocurrency saat mengevaluasi biaya energi yang timbul dari penggunaan daya proses pertambangan. Bahkan sirkuit terpadu khusus aplikasi sangat penting untuk menghasilkan bitstream penambangan yang ekonomis. Menambang cryptocurrency menggunakan smartphone yang mendukung sistem iOS dan Android disebut penambangan kripto seluler. Sangat penting untuk dicatat bahwa hadiah akan didasarkan pada kekuatan komputasi yang ditawarkan oleh penambangan kripto menggunakan smartphone. Pada perangkat seluler, cryptocurrency dapat ditambang menggunakan aplikasi yang tersedia untuk sistem operasi iOS dan Android. Ini sudah sama-sama kita ketahui secara umum ya rekan-rekan bahwa untuk mining P-Network memang menggunakan smartphone, dan di sini dijelaskan lebih detail lagi bagaimana cara mining itu bekerja ya, atau mining P-Network itu bekerja ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, di sini saya lanjutkan lagi ya. Namun sebagian besar aplikasi hanya tersedia di situs penambangan kripto pihak ketiga yang legitimasinya harus diselidiki dengan cermat sebelum digunakan. Aplikasi penambangan cryptocurrency tidak tersedia di aplikasi iOS atau Google Play Store karena perusahaan yang menawarkan aplikasi tersebut memiliki peraturan yang melarang aplikasi menggunakan terlalu banyak daya pemrosesan atau ruang penyimpanan pada perangkat. Nah, ini juga dilarang ya rekan-rekan. Jadi untuk aplikasi-aplikasi mining pada umumnya itu memang dilarang di dalam Google Play Store ya, dan juga App Store, karena di sini membutuhkan energi yang besar dan juga membutuhkan ruang penyimpanan yang besar ya rekan-rekan. Nah, dan di sini disebutkan contohnya pada tahun 2018 Google melarang penambangan kripto dari Play Store karena alasan yang tidak diketahui ya. Nah, dan mungkin untuk yang cryptocurrency P-Network ini memang lain daripada yang lain ya, karena di sini untuk P-Network memang
cara miningnya itu sangat hemat energi ya rekan-rekan. Nah ini sangat mantap sekali. Kemudian energi yang lebih sedikit daripada peralatan pertambangan konvensional. Nah ini sangat jelas sekali ya. Kemudian hadiah untuk penambangan kripto jauh lebih kecil dan mungkin tidak menutupi biaya listrik yang digunakan untuk menambang. Nah kemudian selain itu ponsel cerdas Anda akan mengalami ketegangan ekstrim akibat penambangan, mengurangi masa pakainya dan mungkin menghancurkan perangkat keras Anda, sehingga Anda harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli ponsel cerdas yang baru ya. Kemudian meskipun ini tidak berlaku untuk Binetwork. Oke rekan-rekan, di sini saya ulang ya, meskipun ini tidak berlaku untuk Pi yang dirancang terutama untuk penambangan ponsel cerdas. Jadi semuanya itu tidak berlaku untuk Binetwork ya. Yang mana di sini untuk Binetwork ini cara miningnya berbeda dengan cara mining kripto yang boros energi ya, dan juga boros ruang penyimpanan rekan-rekan. Saya rasa di sini untuk Binetwork memang sangat mantap sekali ya untuk cara miningnya, dan di sini juga menggunakan protokol Proof of Work yang bisa diakses menggunakan smartphone saja. Ini salah satu keuntungan yang sangat luar biasa ya, yang mana di sini juga Binetwork bisa merevolusi industri kripto ke depannya rekan-rekan. Kemudian di sini dibahas juga apakah penambangan kripto populer, apakah penambangan kripto seluler itu menguntungkan ya rekan-rekan. Nah di sini profitabilitas penambangan tergantung pada peralatan yang digunakan untuk proses penambangan kripto, yang mengatakan semakin canggih mesin yang digunakan seorang untuk menambang cryptocurrency, semakin besar kemungkinan seseorang akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada menggunakan smartphone. Tetapi apakah penambangan seluler legal? Tentu saja. Dengan platform seperti jaringan Binetwork, menambang Pi adalah sah dan mungkin menguntungkan jika white papernya cocok untuk digunakan. Oke rekan-rekan, dan di sini akan saya lanjutkan ya tentang masa depan penambangan kripto seluler. Di sini terlepas dari lonjakan popularitas penambangan kripto dan telah dikritik karena berbahaya secara ekonomi dan lingkungan, menyebabkan cryptocurrency dengan sistem POW ya, Proof of Work seperti Ethereum, pindah ke mekanisme konsensus bukti kepemilikan. Kemudian di sini Binetwork memanfaatkan kemacetan yang dialami oleh penambangan Bitcoin dan Ethereum untuk membuat penambangan lebih sederhana dan mudah diakses oleh semua orang. Ini sangat jelas sekali ya. Kemudian namun status hukum penambangan kripto tidak jelas, memungkinkan penyedia layanan seluler untuk melarang penambangan seluler. Pembatasan semacam itu semakin meragukan kelayakan strategi monetisasi penambangan. Padahal pengguna seluler dapat menggunakan penambangan awan untuk menambang cryptocurrency secara berlebih efisien dan berkelanjutan ya. Jadi untuk menggunakan penambangan cloud ya rekan-rekan. Nah ini mungkin dijelaskan sangat rinci sekali ya bagaimana penambangan kripto itu dilakukan dengan menggunakan HP atau smartphone saja, dan juga dijelaskan tentang semacam iOS ya, iOS dan Android itu bisa melakukan penambangan dengan ponsel. Kemudian di sini untuk Play Store ya, Play Store, App Store itu memang membatasi daripada aplikasi-aplikasi yang memiliki semacam ruang yang berlebihan untuk sistem penambangan ya. Kemudian di sini untuk Binetwork itu berbeda rekan-rekan, itu bisa dimining karena memang disederhanakan ya caranya ya, walaupun di sini menggunakan sistem Proof of Work sama dengan Bitcoin ya. Kemudian untuk Ethereum di sini sudah berpindah dari Proof of Work, ini sudah berpindah ya rekan-rekan. Untuk Ethereum ini sudah menggunakan mekanisme konsensus bukti kepemilikan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Ini bahasa-bahasa yang di sini adalah bahasa-bahasa teknologi ya, bahasa-bahasa blockchain dan juga bahasa-bahasa ya tentang mining, tentang cryptocurrency ya, terutama Proof of Work dan juga tentang ini rekan-rekan tentang kalau Ethereum dari Proof of Work ini berpindah ya menjadi mekanisme konsensus bukti kepemilikan, dan mungkin ini memang beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu memang sempat dibahas oleh salah satu konten kreator yang terkenal, yaitu Angga Dinata ya rekan-rekan, yang membahas tentang Binetwork apakah itu scam ya. Itu menurut pemahaman beliau ya, dan saya rasa di sini beliau juga mengutip tentang Binetwork yang menggunakan protokol Proof of Work, yang mana di sini protokol Proof of Work dianggap memang sudah kadaluarsa ya.
walaupun digunakan oleh Bitcoin dan Ethereum. Kemudian di sini Ethereum juga berpindah ya dari protokol Proof of Work berpindah menjadi protokol yang saya sebutkan tadi rekan-rekan. Dan rupanya di sini dibahas itu tidak berpengaruh ya untuk network dan juga bisa digunakan atau dimining hanya menggunakan smartphone saja. Jadi memang untuk penambangan network itu benar-benar mining ya. Jadi benar-benar mining menurut informasi yang ada di sini. Dan kita nantikan saja pada fase berikutnya yaitu fase open mainnet yang dijadwalkan akan terjadi pada akhir tahun ini.